Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subuh hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita semua insyaallah. Keluarga kita, anak cucu kita ya semua diberi kesehatan dan diberi iman yang kuat insyaallah untuk menghadapi kondisi akhir zaman yang makin kesini makin banyak fitnah dan cobaan. Salawat dan salam terus kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang berjuang siang malam ya untuk keselamatan kita umat manusia, ya, mengorbankan segalanya agar supaya kita masuk surga. Ya, salawat ini terus kita sampaikan kepada Rasulullah dan para sahabat keluarganya. Allahumma sholli wa sallim. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu pedoman seorang mukmin dalam berjihad melawan musuh. Ya. Kemarin kita sudah sampaikan posisi jihad dalam Islam serta urutan-urutan jihad ya Bapak Ibu. Jihad yang ada 4 kemarin jihad ya. Jihad menuntut ilmu itu paling tinggi sekarang zaman kita. Mengaji begini jihad paling tinggi karena menguatkan pengetahuan kita tentang Islam dan menyebabkan kita mendapatkan hidayah. Yang kedua, jihad mengajarkan ilmu dan mengamalkannya. Yang ketiga, jihad mendakwahkan Islam, ya, mendakwahkan Islam dan syariat Islam. Yang keempat itu jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan nafsu, ya. Menahan diri, jihad menahan diri untuk tetap sabar, konsisten beribadah, konsisten melakukan dakwah dan seterusnya. Lalu kemudian Ibu sekalian, jihad melawan setan. Jihad melawan setan ini ada 2. Yang pertama, jihad ala daf'i ma yalqa min syukukin musyubhat. Jihad melawan setan, godaan setan maksudnya, yaitu berjuang atau berjihad melawan keraguan-raguan yang ditanamkan setan dalam hati kita. Jadi setan itu membisikkan di dalam hati manusia itu, kamu jangan percaya banget gitu. Nah ini banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian yang tersesat dengan godaan setan. Di antara godaan setan ini dalam hati kita Bapak Ibu, ada bisikan, udah kamu ngapain ke masjid mulu, ngapain sholat tepat waktu, kan masih ada waktu. Ini godaan setan, ini bisikan setan. Kenapa cepat-cepat? Kenapa bangun cepat? Orang kan masih ada waktu, hanya kita tertidur lepas waktu. Itu godaan setan. Dan itu harus jihad, dilawan, berjuang melawan godaan. Yang kedua, jihad setan ini, melawan setannya adalah jihad ala daf'i ma yalqa wa ma yalqiyan min itharati syubhat. Nah ini yang banyak menyebabkan orang sesat. Jihad melawan
Ya, pengaruh setan terkait subhat. Ya, terkait subhat ini, nggak apa-apa itu halal, nggak apa-apa itu boleh kok. Ini juga membutuhkan jihad. Ini yang membuat banyak aliran sesat. Saya beberapa minggu ini kami di MUI itu terakhir memanggil Aba Aus. Aba Aus ada mengatakan Aba Gaus, yang benar Aba Aus. Ini semacam pendeta tarekat, ya, pecahan dari tarekatnya Aba Anom yang di Suryalaya. Jadi banyak syariat yang dia rubah, Bapak Ibu. Haji tidak sah kalau tidak ditalkin sama dia. Boleh berumroh ke Vatikan, Eropa. Sholat tidak sah kalau tidak pakai tupluk yang merah putih yang dia pakai. Yang paling menyesatkan kemarin, dia bilang matahari itu tidak terbit tanpa izin dia. Jadi ngaco. Nah, kami panggil itu murid-muridnya, itu ternyata banyak profesor, profesor Kiai Haji. Lalu dipanggil ke MUI, saya diminta MUI untuk menjelaskan kesesatannya, hasil penelitian. Yang meneliti kesesatan itu saya, Pak. Dari laporan, dari 10 laporan masyarakat, ada 5 yang sesat menurut standar MUI, ya, berdasarkan Quran hadis. Lalu saya sampaikan kesesatan Anda ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya bantah ini kan beda syariat sama hakikat, beda syariat sama. Nah, kita jelaskan lagi, Islam itu syariat, tanpa syariat ya kafir. Mau kafir apa mau sesat? Ibu sekalian, menghadapi orang-orang kayak gini luar biasa. Nah ini ternyata saya menangani ini sudah beberapa tahun, Bapak Ibu sekalian, dengan aliran sesat ini, hampir 5 tahun. Udah 5 tahun persis, Pak. Ini disebabkan oleh syubhat. Ada pengaruh-pengaruh setan dalam dia berpikir. Pengaruh setan dalam dia berpikir. Ada bisikan setan dalam berpikir. Dan rasa sombong. Seakan-akan dia yang tahu semuanya. Yang lain itu enggak tahu. Ya. Memang tarekat ini sekitar 800 lebih tarekat di Indonesia. 50%-nya itu, hampir 50%-nya itu tidak sesuai syariat. Kita tidak bisa sebut sesat, tidak sesuai syariat. Disebut istilahnya juga ghairu mu'tabarah, ya, tidak sahih. Nah, yang mu'tabarah itu sekitar 400. Makanya ada jaringan tarekat nasional mu'tabarah itu Jatman namanya. Jaringan tarekat mu'tabarah nasional Jatman. Nah, dan akhir-akhir ini banyak aliran sesat itu diakibatkan oleh tarekat-tarekat itu. Ya. Tarekat-tarekat yang tidak mengikuti syariat. Padahal tarekat itu, tasawuf itu harus manutun bil Qur'ani was sunnah, kata Al-Imam Al-Junaid. Harus sesuai dengan Al-Quran, mengikuti Al-Quran dan sunnah. Kapan dia tidak mengikuti Al-Quran dan sunnah, tidak mengikuti syariah, sesat. Okay. Ini godaan setan yang harus kita berjihad, menanamkan syubhat dalam hati kita. Syubhat itu tanda tanya, Bapak.
Syubhat itu sesuatu yang enggak jelas, yang sudah jelas jadi enggak jelas. Walaqad 'allama ta'ala nabiyahu yadfa'a aduwwahu al-jinni bil luju' ilayhi wal isti'azatu bihi minhum faqala khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'id billahi innahu sami'un alim. Kata Allah Subhanahu, kata Allah, kalian itu pasti digoda sama setan. Kata Allah, ditanamkan rasa malas. Itu yang pertama itu Pak Jihad. Ya. Rasa ragu. Nah, yang kedua ditanamkan syubhat itu. Ada namanya talbis iblis. Talbis iblis. Talbis iblis itu tipu daya setan. Jadi kita ini yang sudah ngaji ini ketipu pula Pak. Bayangkan yang ngaji aja ketipu sama setan, apalagi yang enggak ngaji. Ya. Kalau yang enggak ngaji itu gampang sekali ditipu sama setan. Yang ngaji ini ditipu lewat tadi keraguan-raguan, syubhat dan kesombongan. Saya udah banyak ilmu, nggak perlu banyak sholat. Kadang begitu. Saya kan udah kiai, nggak perlu banyak lagi ngaji, nggak perlu banyak lagi zikir. Nah ini bahaya. Saya kan udah sholat di masjid mulu, ngapain sedekah? Kita ditipu begitu Pak. Udah banyak nunggu ini pahala. Saya kan udah umroh terus, ngapain lagi? Baca Quran. Begitu seterusnya. Jadi ketika kita merasa lebih ini, kita kurangi di sini. Itu syaitan. Dahsyat. Dan itu harus jihad. Melawannya itu harus jihad. Bukan melawan biasa, Bapak Ibu. Nah, bisikan-bisikan syaitan ini itu ke hati, Bapak Ibu sekalian. Lembut. Caranya itu lembut. Contoh, Bapak. Selain contoh yang saya sebutkan tadi, ini yang sering kita alami, Bapak Ibu sekalian. Dia timbulkan rasa riak. Saya sering sampaikan di sini, Bapak. Kamu di depan aja, sholatnya di saf depan aja, biar dilihat orang disiplin. Coba, halus sekali Pak, Bapak Ibu sekalian. Kamu lama-lamain aja sujudnya, biar dilihat lebih khusyuk, biar dilihat orang khusyuk. Udah selesai Pak. Kita ikutin itu, udah selesai. Ikutin dia kita. Padahal lagi ibadah. Bagaimana enggak ibadah Bapak Ibu sekalian? Udah syaitan. Udah sekali. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa imma yanzaghannaka minasyaitan, kalau engkau dipengaruhi, disesatkan oleh syaitan, nazgun, dengan bisikan-bisikan dan seterusnya, fasta'iz billah innahu sami'un alim. Segera a'udzubillah. Kalau ada perasaan-perasaan gitu, a'udzubillah minasyaitan. Allah kasih solusi, langsung baca a'udzubillah minasyaitan. Saya kadang a'udzu sendiri gitu, a'udzubillah minasyaitan. A'udzubillah minasyaitan. Kita tuh melawan setan tiap hari, Bapak Ibu. Apalagi godaan setan, rasa malas. Hujan rintik-rintik. Kalau ulama itu begitu, kan hujan rintik-rintik. Padahal enggak deras hujan. Udah ada alasan. Kan kalau hadisnya kalau hujan sholat di rumah. Kan sesuai syariat. Padahal hujannya juga rintik gitu. Sholat di rumah. Kan ada pendapat ulama bisa dijamak Pak, maghrib sama isya itu kalau hujan. Jamak aja. Padahal hujan cuma rintik-rintik ya, bukan hujan deras. Jadi godaan setan luar biasa dahsyat Bapak Ibu.
Atau ada namanya godaan setan berupa tabrir. Tabrir itu menjustifikasi, membenarkan apa yang dilakukan. Ya, ini bahaya sekali. Hampir setiap orang terjerumus dalam godaan. Apakah dia pejabat atau dia pegawai atau macam. Tabrir itu dia menjustifikasi kebenaran apa yang dilakukan. Padahal itu salah. Enggak apa-apa, ambil aja kan. Ini hak kita. Dia korupsi lah dia, Pak. Ini hak kita. Apalagi dia pejabat, dikasih amplop. Nah ini nggak apa-apa. Ini kan untuk hadiah, untuk memudahkan dia juga. Macam-macam. Masya Allah. Nah, kalau kita ini nggak pejabat ini, orang biasa ini, Bapak Ibu sekalian, digodanya itu yang salah ibadah, kedisiplinan, digodanya. Gitu. Makanya itu harus dilawan, Bapak Ibu. Udah tidur aja, nggak usah sholat tepat waktu. Kan kamu capek. Capek itu kan pahalanya besar juga. Kamu apa namanya, menafkahi anak, itu kan jihadnya besar. Itu nggak usah sholat di masjid. Bapak Ibu sekalian, ini godanya setan itu dahsyat. Ya. Kamu harus jaga kesehatan agar supaya kamu bisa menafkahi anak. Nggak harus ke masjid, nggak harus sholat. Kamu jihadmu sudah besar gitu ya. Itu sebagai ini setan luar biasa. Hati-hati. Nah ternyata kita tahu godaan setan itu dari hati kecil kita, Pak. Makanya kembalikan ke hati kita. Ini nggak benar. Dia harus ada tanya, ini nggak benar. Masa saya begini terus? Jadi kita bangkit, kita lawan. Ya, makanya kita sunnah ya Bapak Ibu sekalian, baca surat Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad, a'udzu birabbil falaq, pagi dan sore untuk menghindar setan ini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan, aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan yang membisik-bisikkan di hati manusia. Minal jin, dari jin dan manusia. Nah kita kalau jarang baca Qul birabbin nas, baca Qul birabbil falaq pagi sore, itu mudah digoda setan. Ya ada al-ma'thurat namanya. Al-ma'thurat itu zikir Nabi pagi dan sore. Nabi loh. Pagi dan sore itu enggak pernah lepas 3 surat itu. Wallahu a'lam. Selama kita baca terus itu, insya Allah Allah kasih kekuatan kita untuk keluar dari godaan dan ikatan setan, pengaruh setan. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin dalam surah Al-Mu'minun. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah ajar kita untuk berlindung kepadamu. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepadamu ya Allah min hamazatis syayatin, dari pengaruh-pengaruh setan. Jadi jangan kita, nah di antara bisikan setan yang paling canggih, Pak. Setan itu udah godain kita. Ada lagi pikiran kita, ini bukan setan. Itu bukan godaan setan. Memang itu benar itu. Itu ilham. Saya menghadapi ini, menghadapi orang sesat karena terlalu lama digoda setan, dipengaruhi setan. Sehingga dianggap setan itu bisikan dari Nur Muhammad. Dia bilang Nur Muhammad. Saya pernah jelasin di sini. Saya berdiskusi dengan orang ini untuk menjelaskan kesesatannya itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Bukan ustaz, Pak, tapi pemimpin tarekat. Dia bilang madrasah, pengajian. Di 4 negara, Pak. 4 negara. Jadi di Indonesia ini hampir seluruh provinsi ada pengajiannya. Ya walaupun kecil-kecil. Dan 4 negara. Malaysia, Singapura, Indonesia sama
Satu lagi ini yang negara komunis itu, bekas negara komunis. Bukan, Myanmar. Coba ada dia punya. Masya Allah. Saya hampir ke sana tuh ke negara-negara itu diutus sama MUI. Ternyata kita cek pusatnya itu di Batam. Nggak jadi kita ke Malaysia, nggak jadi kita ke Singapura. Ke Batam aja ketemu, masih muda Bapak Ibu sekalian, umur 35 tahun. Akhirnya dia mengalah. Berarti kami salah sama. Salah. Panggil MUI, kami panggil dia MUI, dia datang dari Batam ke dengan rombongannya dengan staf-staf pimpinan-pimpinan pengajiannya. Tanda tangan kembali ke jalan yang benar, mau dibina sama MUI. Hanya kami minta MUI Batam untuk membina. Kenapa Mas sekalian? Ada godaan setan yang sudah lama, itu godaan setan, bisikan setan itu bisa dianggap bisikan Tuhan. Ngeri Bapak Ibu. Dan itu fakta. Saya bukan cuma satu dua tokoh yang saya periksa. Saya kan, dia bilang, kami kan Nur Muhammad itu ada dalam hadis. Jadi Allah menciptakan, sebelum menciptakan alam semesta, Allah menciptakan Nur Muhammad. Nah, Muhammad itu ada dua. Muhammad yang meninggal di Madinah itu, lahir di Mekah, meninggal di Madinah, dan Nur Muhammad. Sebelum menciptakan Nabi Adam sudah ada Nur Muhammad. Lalu saya bilang, coba kamu periksa hadisnya. Itu hadis kan? Iya Pak, ini hadis Nabi, hadisnya Muhammad. Nabi Muhammad yang mana? Nabi Muhammad yang meninggal di Madinah itu. Oke, coba kamu cek hadis apa? Dia nggak bisa cek, nah, saya cek ya, itu hadisnya, itu hadis palsu. Tidak, bukan hadis yang Anda pegang, bukan hadis ternyata. Nggak mungkin Allah berfirman begitu. Itu hadis qudsi, dia menurut dia hadis qudsi. Ternyata hadisnya palsu, riwayatnya nggak baik. Bukan orang dulu nggak tahu itu hadis sahih apa enggak. Yang penting disampaikan oleh mursyid-mursyidnya, guru-gurunya dianggap sahih. Lalu kemudian terus yang membisikkan selama ini siapa? Oke, saya bilang kamu itu ada mungkin bisikan ilham. Oke, ilham itu ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu ya. Ada ilham. Manusia itu dikasih ilham, selain Nabi itu namanya ilham. Tapi definisi ilham, cara kerja ilham itu seperti ini, saya jelasin. Ilham itu hanya untuk diri sendiri, tapi tetap aja standarnya Al-Quran dan hadis. Lihat dia sesuai Quran atau hadis. Kalau enggak sesuai Quran hadis, setan. Oh, dia mulai bingung. Ini jangan sampai bisik-bisikan bapak. Dia kan, bayangkan Bapak sekalian, kami datang dari MUI. Dia kalau nyebut nama Muhammad atau nama Allah itu harus tutup mata, Pak. Kalau ngaji atau nyebut nama Allah, nyebut nama Nabi Muhammad, itu harus tutup mata. Allahumma sholli wa sallam. Nah, dia kalau salaman sama kami itu kan berselawat. Kalau salaman, Allahumma sholli wa sallam. 5 kali kami salaman, 5 kali tutup mata. Semuanya itu tutup mata. Aneh juga. Bilang teman dari MUI ini aneh juga. Apa kata dia sekarang? Tutup mata itu menunjukkan kehusyuan. Jadi kita ini nggak bisa melihat Allah kalau masih nggak merem, apa? Ya. Jadi dia kalau tutup mata itu seperti melihat Allah. Ini dari mana ini kepercayaan seperti ini? Ternyata dari bisikan setan itu, Pak.
Wah, dahsyat lah bikin setan. Bisa jadi pengajian, tuh bisikan setan itu bisa jadi pengajian, bisa jadi aliran besar. Hati-hati kita. Ya, makanya kalau ada udah kayak auzubillah udah Quran hadis aja deh. Apalagi yang kurang dari Quran. Bapak Ibu sekalian. Makanya waqad balagha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi jihad syaitan manzilatan lam yasil ahadun minal alamina siwahu. Atadruna ma hadhihi al-manzilah? Innaha islamun qarinun nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa jihad melawan syaitan itu adalah puncak daripada jihad, yang tidak ada lagi ketinggian jihad selainnya melawan syaitan. Karena kita jihad melawan syaitan tiap hari. Kalau melawan musuh tidak setiap hari, paling ketika perang. Tapi kalau melawan syaitan tiap hari, bisa kan di hati kita. Apalagi kita ini sudah ada jinnya di dalam badan kita. Setan itu ternyata, jin itu ternyata Bapak Ibu sekalian, bikin rumah itu di badan kita. Yang nggak sholat Bapak Ibu sekalian, bikin rumahnya itu di badan kita. Bikin sarang. Hati-hati. Saya sering meruqyah orang yang sudah ada sarang setan di dalam badannya. Baca Al-Fatihah begini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung dia begini. Ada sarang setan di badan. Itu Pak, kalau sudah ada sarang setan, itu hayalan macam-macam. Yang enggak kita pikirin, dipikirin sama dia. Coba. Itu berbahaya sekali. Apa itu? Saya barusan kemarin itu 3 hari yang lalu ketemu yang model begitu, ngomong sama kita nggak nyambung, Bapak Ibu, susah paham, ada setan di dalam, ada sarang setan. Makanya Bapak Ibu, jihad melawan setan ini jihad sepi, jihad sepi. Kenapa kita menghadap sendiri? Ternyata malas ke masjid, malas sholat, malas ngapa-ngapain, itu setan Bapak Ibu. Ada jin di badannya. Dikit-dikit sakit kepala, hati-hati. Dikit-dikit mual. Nah, kenapa? Karena udah banyak beranak setan itu, bersarangnya itu beranak di dalamnya. Bukan cuma satu jin, banyak jin di situ. Badan berat, kepala berat. Karena dia membawa makhluk di badannya. Nah yang kayak gini Bapak Ibu sekalian, bisikannya setan itu tiap detik. Makanya ada orang sampai membunuh, berzina Bapak Ibu sekalian, kan dikendalikan sama setan. Lakukan ini, dikendalikan sama setan. Otaknya itu dikendalikan sama setan. Auzubillah. Nah, jihad melawan setan bukan main-main Bapak Ibu sekalian. Orang Nabi Muhammad aja pernah mau dikendalikan sama setan. Asbabun nuzul surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Karena itu ada setan ingin menguasai manusia. Pikiran kita dikuasai setan. Jadi macam-macam. Ada kita jadi benci orang, itu karena setan, Pak. Melihat orang itu bawaannya benci. Saya alhamdulillah karena sering menghadapi gini, saya tahu mata orang yang kena setan itu ada tahu. Jadi kalau matanya saya tatap begini, muter-muter matanya, itu ada setan. Kalau ditatap begini tuh dia nggak tahan, Pak. Muter-muter begini. Ada setan di dalam. Auzubillah. Fa ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha lailan qalat
فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة أغرت فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلي فقال أو قد جاءك الشيطان قالت يا رسول الله أو معي شيطان قال نعم قلت وما كل إنسان قال نعم قالت ومعك يا رسول الله قال نعم ولكن ربي أعانني عليه hatta aslam. Hadis riwayat Muslim Bapak Ibu sekalian. Ini ceritanya begini. Suatu ketika diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Suatu malam fagharrat alaihi faja'a fara'a ma asna. Dia Nabi melihat agak aneh perbuatan Aisyah istrinya. Aisyah istri Nabi. Kata Nabi, "Kenapa kamu?" Aisyah. Kata Aisyah, "Memang saya kenapa?" Ini pengaruh setan begitu Pak sekalian. Lalu kata faqalat malaka ya agar berhenti, apakah engkau ada yang mempengaruhi? Kata Aisyah, siapa yang mempengaruhi saya? Kata Rasul, bisa jadi setan yang mempengaruhi. Sampai Aisyah heran, memang kita bisa dipengaruhi oleh setan? Bisa, kata Rasul. Lalu kemudian kata Aisyah, apakah setiap orang ada setannya? Apakah setiap orang ada setan? Kata Rasulullah, iya, setiap orang ada setan. Ada setannya. Lalu Aisyah berkata lagi, apakah engkau juga ya Rasulullah, engkau ada setannya? Kata Rasulullah, iya, saya pun ada setannya. Jadi apalagi kita Bapak sekalian ini. Bisa banyak setannya kita. Nabi aja ada setan. Lalu kemudian kata Rasul, "Na'am, walakinna rabbi a'ani alaihi hatta aslam." Betul, saya ada setannya. Tapi Allah menolong aku sampai setan yang dalam badan itu masuk Islam. Setannya kalah. Setan itu yang ngikutin Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau kita bermaksiat, Pak, setannya makin kuat. Makanya kenapa dilarang Allah kita maksiat? Bukan karena untuk Allah itu jadi hebat, untuk kita. Setan itu kalau kita bermaksiat makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Makin lalai kita makin kuat setan. Tapi kalau kita jihad, nah itu jihadnya, sholatnya tepat waktu, sholatnya, zikirnya kuat, baca Qurannya kuat, dekat sama Allah SWT. Setannya kalah. Masuk Islam setan, menyerah setan. Ini hadisnya riwayat Muslim, Bapak sekalian, bukan hadis main-main. Jadi ini jihad melawan setan luar biasa. Banyak orang nggak paham ini Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa? Dia sembah setannya itu, bisikan setan dia sembah. Meremuk. Katanya harus ke sana saya. Saya ketemu ada jamaah di sini. Gak jadi-jadi gini. Orang sudah rukun dia masih setan. Karena pikirannya dipengaruhi oleh setan. Ada di sini. Udah jarang sholat. Saya langsung tegur. Kamu itu diguna setan. Begitu Ustaz. Mau bacain. Ngeri Bapak sekalian. Jadi sering baca-baca Allah ahad pagi dan sore, minimal 3 kali pagi dan sore, sehingga kita dijauhi dari setan. Saya kira demikian cukup. Baik, semoga kita dilindungi oleh Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.